Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kidung Maria dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan sukacita dalam hati Bunda Maria. Ada sukacita berlimpah karena Allah Maha Baik. Karena Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadap hamba yang hina dina ini. Ada sukacita dalam diri Maria. Dengan rendah hati, Maria mengakui bahwa hal-hal besar telah Allah lakukan baginya dan mengungkapkan sukacitanya yang terdalam. Menarik untuk dicatat bahwa jiwanya disebutkan dalam lagu pujian ini. Jiwa Bunda Maria mengacu pada semua kemampuan manusiawinya, yakni pikiran, emosi, dan kehendaknya. Dengan kemampuan-kemampuan manusiawi itu, ia menawarkan kebesaran Allah. Ia mewartakan kebesaran Allah. Dengan kata lain, dengan pikirannya, Maria merasakan kebesaran Tuhan. Dengan kehendaknya, ia mengakui dan memilih untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Bunda Maria melakukannya dengan seluruh perasaan, emosi, dan keinginannya. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Mari kita belajar dari sikap sukacita Maria, dari sikap kerendahan hati Maria. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Tuhan kita hanya menerima persembahan wangi-wangian dari kita, akan tetapi Ia juga menerima persembahan hati yang hancur, ketidaksempurnaan, dan kelemahan yang kita miliki. Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Dia menerima kekurangan kita. Maka mari kita buka hati kita mengambil langkah pertobatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami.
Kembali Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Tolong bantu mereka dengan rahmat kesabaran. Berikan mereka sukacita melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Biarlah dalam situasi-situasi sulit ini Tuhan, mereka saling menolong satu sama lain. Mereka tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Ketuklah pintu hati semua umat beriman untuk juga mau mengulurkan tangan membantu saudara-saudari yang sedang mengalami bencana alam. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.